Wilujeng Rahayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas bahwa anak dari Prabu Aji Pamoso yaitu Raden Citrasoma hanyut terbawa oleh air bah. Ya. Kemudian ia diselamatkan oleh Begawan Sidiwacono dan Didaku anak ya. Ya, benar sekali. Nah, kali ini saya penasaran Mas. Ya. Bagaimana kelanjutan cerita tersebut Mas? Oh ya Mas Bayu. Nah, pada saat kemarin kita membahas lakon Kediri Kelem kemarin, tenggelamnya negara Kediri diceritakan terkena air banjir bandang. Lalu di situ diceritakan salah satu anak dari Prabu Aji Pamoso yaitu Raden Citrasoma kemarin hanyut oleh banjir bandang tersebut Mas Bayu. Lalu dia diselamatkan oleh Begawan Sidiwacono yang pada saat itu juga ternyata sang Begawan tadi sedang mencari anaknya yang bernama Indang Srianti yang diculik oleh seorang Gandharwa kemarin Mas Bayu. Lalu di situ diceritakan Citrasoma tadi dirawat oleh Begawan Sidiwacono dan diangkatnya menjadi anak. Nah, dan di situ malah si Indang Srianti anak sang Begawan juga dirawat oleh si Prabu Aji Pamoso dan diganti nama menjadi Endang Loro Temon. Nah, cerita tersebut akhirnya bisa kembali Mas Bayu. Tempuk kembali di dalam serat Pustaka Raja itu tadi kalau tidak salah di suatu kisah lakon yang di situ dituliskan Umbul Sari di situ Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan pertemuan kembalinya Prabu Aji Pamoso si Raden Citrasoma dan juga Endang Srianti itu tadi Mas Bayu. Nah, Umbul Sari tersebut diceritakan bermula ketika di negara Pengging Witoradya, negaranya Prabu Aji Pamoso tadi diceritakan di situ sang raja tadi sedang sedih karena ia teringat akan putranya yang pada saat itu belum ketemu yaitu Raden Citrasoma yang hilang pada saat lakon Kediri Kelem kemarin. Itu tadi diceritakan belum bisa diketemukan padahal dia sudah mengutus para pasukan, para patihnya tadi utus untuk mencari di mana jika berarti kalau tewas kudu ditemuke jenazah seperti itu, dan kalau hidup diminta untuk dicari itu tadi. Maka di situ dia sudah mengutus para pasukan akan tetapi belum membuahkan hasil, dan di situ Prabu Aji Pamoso itu tadi diceritakan mengutus Patih Tambak Boyo itu tadi diceritakan diutus untuk membuat sebuah kedaton di hutan namanya Hutan Ndorowati sebagai jangkeping negara Pengging Witoradya tersebut Mas Bayu. Nah, setelah itu tiba-tiba dikisahkan datanglah seorang pandita dari pertapan Condrogeni yaitu Begawan Sidiwacono tadi diceritakan datang ke hadapan sang raja itu tadi. Dia bermaksud melamar putri dari sang raja yang bernama Endang Loro Temon tadi untuk dijadikan istri oleh anaknya yang bernama Joko Pupon pada saat itu Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari sang Prabu Aji Pamoso saat itu Mas? Nah, di situ sang raja diceritakan memberi jawaban bahwasanya Endang Loro Temon tadi bukanlah anak kandungnya tetapi anak angkatnya yang sedang berada dititipkan di Kepatian. Maka di situ si sang Sidiwacono tadi diutus saja langsung menuju ke Kepatian negara Pengging itu tadi Mas Bayu. Nah, sedangkan Patih Tambak Boyo itu tadi diceritakan lalu berangkat menuju hutan pada saat Hutan Ndorowati tadi untuk membangun kedaton itu tadi Mas Bayu. Nah, di tempat lain dia dikisahkan di negara namanya Negara Prosapto. Di situ dituliskan di Serat Pustaka Raja itu negara tersebut berada di Gunung Semeru. Gunung Semeru. Nah, di situ ada raja raksasa bernama Prabu Kolo Prawoto pada saat itu bersama istrinya yang bernama Dewi Parwati itu tadi. Ceritakan juga anaknya yang bernama Raden Parasu itu tadi merengek kepada kedua orang tuanya tadi minta dinikahkan dengan putri negara Pengging Witoradya tadi yang bernama Endang Loro Temon itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan sang raja saat itu mendengar permintaan dari anaknya itu Mas? Oh ya, di situ diceritakan si sang raja Prawoto itu tadi lalu mengutus anak buahnya yang berwujud Gandharwa atau lembut bernama Gandharwa Bahendi itu tadi untuk menculik saja Endang Loro Temon tadi dari kerajaan Pengging itu tadi. Lalu diceritakan utusan sang raja yaitu Gandharwa Bahendi tadi berangkat ditemani oleh para pasukan dan Patih Kolodrasto itu tadi Mas Bayu, Patih Negara Prosapto. Nah, sedangkan di tempat lain di hutan Trik Bosoro di situ putra raja dari negara Sumapura
yang bernama Raden Umbulsari. Raden Umbulsari tadi diceritakan sedang melakukan Lelono Broto, Mas Bayu, karena diceritakan dia pada saat itu tidak disukai atau berselisih paham dengan ayahnya sendiri pada saat itu, karena di situ diceritakan Raden Umbulsari itu tadi sangat senang sekali bertapa ngikis ratri, atau jika di bahasa Indonesia saya mungkin Toponi tadi tidak tidur, Mas Bayu. Itu tadi yang membuat sang raja negara Sumopuro itu tidak suka akan hal itu, Mas Bayu, karena anaknya tidak tidur itu tadi, Mas Bayu. Jadi sang Raden Umbulsari itu bertapa tidak tidur gitu ya, Mas? Benar sekali, Mas Bayu, ngikis ratri. Nah, diceritakan suatu ketika Raden Umbulsari yang berada di tengah hutan itu tadi mendengar suara bayi yang menangis. Dan pada saat itu dia segera mencari sumber suara tersebut, dan ternyata di situ dia menemukan seorang Gandarwo yang bernama Gandarwo Karahu, yang pada saat itu sedang menggendong anak yang masih bayi yang bernama Gandarwo Marcun. Jadi masih bayi Gandarwo ini tadi gendong. Di situ diceritakan Gandarwo Marcun tadi menangis karena ditinggal mati oleh ibunya. Jadi si Karahu tadi menyelamatkan si Gandarwo Marcun itu tadi, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan Raden Umbulsari, Mas, melihat bayi yang menangis tadi? Nah, di situ Raden Umbulsari tadi karena merasa kasihan karena bayi tersebut menangisnya sangat banter sekali, lalu dia memberanikan diri bergantian dengan Karahu tadi menggendong bayi itu tadi, bayi Gandarwo tadi digendong lalu ditimang-timang, dan di situ terjadi keanehan. Si bayi tadi berhenti menangis dalam gendongan Umbulsari tadi, lalu bisa tertidur pulas pada saat itu. Nah, hal tersebut membuat si Gandarwo Karahu tadi yang semula menggendongnya tadi sangatlah senang. Dia senang karena bayi yang ia gendong tadi, yang ia selamatkan tadi bisa berhenti menangis, dan di situ dia bersumpah, dia mengucapkan terima kasih dan bersumpah kepada Raden Umbulsari, berjanji untuk mau menjadi anak buah Raden Umbulsari sebagai tanda balas budi itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi bayi yang menangis tadi bisa tenang ya, Mas, setelah digendong oleh Raden Umbulsari. Dan kemudian Gandarwo Karahu tadi ingin suwito kepada Raden Umbulsari sebagai tanda terima kasih. Benar sekali, Mas Bayu. Dan di situ diceritakan utusan dari Prabu Prawoto itu tadi yang bernama Gandarwo Bahendi itu tadi diceritakan yang diutus untuk mencari Endang Loro Temon tadi malah keliru. Dia malah keliru, yang diculik itu tadi adalah Dewi Sidowati, yaitu anak dari Punggawa kerajaan Pengging, anak si Koloswido, Begawan Koloswido tadi malah sing keliru diculik pada saat itu. Nah, sesampainya pada saat itu setelah diculik Sidowati tadi, sesampainya di Tantik Bosoro tadi, Dewi Sidowati tadi lalu menjerit, menangis, meminta tolong, dan Raden Umbulsari itu tadi mendengar suara tersebut, lalu dia mengejar dan dia melihat di si Dewi Sidowati tadi digendong, dibawa oleh si Gandarwo Bahendi itu tadi, dan tiba-tiba pada saat itu karena Raden Umbulsari ingin menyelamatkan, lalu dia menghantam si Gandarwo Bahendi itu tadi. Di situ lalu terjadilah peperangan di antara Umbulsari dan Bahendi itu tadi, akan tetapi Raden Umbulsari tadi kalah. Dia kewalahan, dan di situ yang maju Gandarwo Karahu itu tadi, anak buahnya itu tadi. Karahu pada saat itu lalu maju melawan Bahendi, lalu dia bersemedi menggunakan ajian ginung pada saat itu, dan di situ diceritakan kalau Bahendi tadi lalu ceritakan lemas. Dia lalu lemas dan berhasil dipikut oleh si Gandarwo Karahu tadi, lalu mengaku teluk di situ, Mas Bayu. Nah, di situ lalu si Sidowati tadi diselamatkan oleh Raden Umbulsari, dan bersama-sama oleh Gandarwo Karahu tadi bersama Bahendi dibawa kembali ke negara Pengging untuk dihadapkan kepada Sang Resi Koloswido itu tadi untuk dikembalikan. Nah, singkat cerita setelah sampai di hadapan Sang Resi, lalu si Sidowati tadi dikembalikan kepada Sang Resi, dan di situ Bahendi itu tadi yang menculiknya tadi lalu mengakui atas kesalahannya itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi Resi Swido, Mas, saat itu setelah melihat anaknya sudah kembali? Sebentar, Mas, sebelum Mas Gure jawab, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut, Mas. Oh ya, Mas Bayu. Lalu di situ diceritakan Sang Resi itu tadi lalu memberikan anugerah kepada Umbulsari sebagai perwujudan
terima kasihnya itu tadi di situ diberikan sebuah pusaka yang bernama Sesupe Manik Sentanu. Itu tadi jika dipakai kekuatannya tadi mampu melihat kejadian yang sudah pernah terjadi itu tadi Mas Bayu. Dan di situ juga Sang Resi tadi memberikan pesan kepada Gandharwa Karahu itu tadi, mengatakan bahwasanya Karahu itu tadi merupakan adik dari istrinya yang bernama Dewi Hirawati tadi. Jadi masih sama keturunan dari Gandharwa Wrahaspati dengan Dewi Panurun pada saat itu Mas Bayu. Nah, pada saat setelah gamblang itu tadi, Sang Resi tadi mengajak semua yang berada di situ itu tadi untuk pergi ke negara Pengging untuk menghadap Sang Raja Prabu Aji Pamoso untuk menceritakan semua kejadian yang telah terjadi tersebut Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya Mas yang dilakukan Begawan Suwido setelah anaknya itu kembali. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya pada saat itu di negara Pengging, Prabu Aji Pamoso itu tadi menerima kedatangan Sang Resi Koloswido tadi beserta para Gandharwa tadi dan juga Raden Umbul Sari dan juga Dewi Sidowati itu tadi. Nah, Sang Resi pada saat lalu menceritakan semua kejadian itu tadi tentang Gandharwa Bahendi itu tadi yang diutus oleh Prabu Koloprawoto itu tadi untuk mencuri Dewi Endang Lorotemon itu tadi, akan tetapi berhasil digagalkan oleh Raden Umbul Sari itu tadi Mas Bayu. Lalu bagaimana reaksi Prabu Aji Pamoso Mas mendengar perkataan dari Begawan Suwido tadi? Nah, diceritakan di situ Prabu Aji Pamoso tadi semula tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Koloswido itu tadi, dikatakan oleh Sang Resi tadi. Lalu pada saat itu Raden Umbul Sari lalu mengeluarkan pusaka yang diberikan oleh si Sang Resi tadi, cincin manik sentanu tadi, yang isinya pada saat itu memuat kejadian pada saat Raden Umbul Sari yang berada di hutan menyelamatkan si Dewi Sidowati itu tadi. Nah, pada saat itu akhirnya si Sang Raja akhirnya percaya karena telah menyaksikan kejadian tersebut. Lalu di situ diceritakan Raden Umbul Sari itu tadi dinikahkan dengan Dewi Sidowati itu tadi. Dan pada saat itu juga akhirnya utusan dari Prabu Koloprawoto yaitu Bahendi tadi diutus untuk kembali ke negaranya tadi menghadap Prabu Koloprawoto untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi akhirnya Raden Umbul Sari dengan Dewi Sidowati itu akhirnya mereka menikah ya? Ya, akhirnya dinikahkan pada saat itu Mas Bayu. Nah, setelah kejadian tersebut utusan dari Prabu Koloprawoto tadi juga diutus kembali. Akhirnya tiba-tiba datanglah calon pengantin pria dari Pertapan Condrogeni yang pada saat telah dijujuk Nining Kepatihan, lalu Patih Tambak Boyo itu tadi diceritakan pada saat itu tidak pangling bahwasanya anak dari Sang Resi Sidiwacono yang bernama Joko Pupon itu tadi, dia merupakan anak dari Prabu Aji Pamoso yang kemarin hanyut di telan air bah kemarin, yaitu Raden Citrasoma itu tadi yang hilang pada saat zaman Kediri Kelem itu tadi Mas Bayu. Nah, lalu di situ Joko Pupon itu akhirnya dinikahkan dengan Endang Lorotemon itu tadi. Dan di situ Kanjeng Ratu Somo pada saat itu istri dari Prabu Aji Pamoso tadi pada saat merangkul pengantin pria yaitu Joko Pupon tadi, bahwasanya dia juga tidak pangling bahwasanya Joko Pupon tadi merupakan anaknya yang hilang yaitu Raden Citrasoma. Begitu juga si Begawan Sidiwacono tadi pada saat merangkul pengantin putrinya yaitu Dewi Lorotemon tadi, dia juga tidak pangling bahwasanya dia merupakan anaknya yang telah hilang diculik pada saat diculik oleh Genderuwo pada zaman dahulu yang bernama Dewi Sriyanti atau Endang Sriyanti tadi, yang pada saat zaman dulu dicuri oleh maling itu tadi Mas Bayu. Nah, setelah keadaan tersebut akhirnya terbuka, dan di situ Prabu Aji Pamoso juga menceritakan bagaimana ia menemukan si Endang Sriyanti, begitu juga si Begawan Sidiwacono menemukan Citrasoma. Akhirnya mereka akhirnya saling terbuka dan mengakui bahwasanya Citrasoma merupakan anak dari Prabu Aji Pamoso, sedangkan Endang Lorotemon atau Dewi Sriyanti merupakan anak dari Begawan Sidiwacono. Oh, jadi sekarang semua anggota keluarganya telah berkumpul ya Mas? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, akhirnya kita kembali bercerita tentang si Bahendi tadi, utusan tadi. Dan di tempat lain si Bahendi tadi telah sampai di hadapan Prabu Koloprawoto. Pada saat itu dia mengatakan bahwasanya di situ ya tidak bisa gagal mencuri si Dewi Lorotemon itu tadi Mas Bayu. Lalu Sang Raja pada saat itu mengutus anak buahnya yang lain yang juga para lembut di situ, yaitu Raja Banaspati yang bernama Kolobrakutu itu tadi untuk mengganteni tugas si Bahendi untuk menculik Dewi Lorotemon itu tadi. Dan di situ utusan itu tadi Raja Banaspati Kolobrakutu tadi lalu berangkat secara diam-diam Sesideman pada saat itu, lalu dia bisa masuk ke dalam
Taman Pengging Witoradyo tadi, dan di situ karena lembut lalu dia merubah dirinya menjadi sebuah telaga pada saat itu, Mas Bayu. Nah, si Resi Koloswido ternyata pada saat itu mengetahui bahwasanya ada maling pada saat itu yang masuk ke dalam taman tadi, dan pada saat itu merubah menjadi telaga itu tadi. Nah, sang Resi lalu memberitahu kepada sang Raja Aji Pamoso tadi bahwasanya di negara Pengging Witoradyo kedatangan maling yang merubah dirinya menjadi telaga untuk mencuri Dewi Loro Temon tadi. Sang Resi pada saat meminta izin kepada Aji Pamoso untuk melawan maling tersebut. Dan di situ akhirnya diizini. Sang Resi pada saat itu berangkat beserta Gandarwo Karahu pada saat itu, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu sang Resi Koloswido tadi merubah dirinya menjadi Endang Loro Temon. Nah, dia berpura-pura masuk ke dalam telaga itu tadi, mandi keramas itu tadi. Nah, di situ langsung saja Dityo Brakudu tadi melihat bahwasanya Loro Temon mandi di situ, lalu dia merubah wujud kembali aslinya, merubah kembali ke wujud aslinya, dan pada saat itu segera menyaut si Dewi Loro Temon tadi untuk dibawa ke hadapan Prabu Koloprawoto itu tadi. Nah, singkat cerita lalu si Brakudu tadi membawa ke hadapan sang raja. Setelah itu si anaknya Prawoto yang bernama Parasu tadi sangat senang sekali bertemu dengan Endang Loro Temon, lalu dipondong dibawa ke taman pada saat itu. Nah, setelah dibawa ke taman itu tadi, Loro Temon palsu itu tadi lalu dia berubah ke wujud aslinya, yaitu Koloswido itu tadi. Nah, di situ sang Resi Koloswido akhirnya terjadi peperangan dengan Parasu. Raden Parasu akhirnya tewas di tangan sang Resi pada saat itu. Nah, hal tersebut membuat sang raja pada saat sangat marah, lalu diceritakan kalau Prawoto tadi merubah dirinya menjadi Upas Geni namanya, Mas. Upas Geni dan berperang melawan sang Resi Koloswido, dan diceritakan di situ Koloswido tadi akhirnya tewas, Mas Bayu, kalah melawan Raja Raksasa Koloprawoto itu tadi. Jadi Resi Koloswido saat itu gugur ya, Mas? Ya, melawan gugur Prabu Koloprawoto. Ya, benar sekali. Nah, sang Raja Raksasa tadi juga berkoar-koar bahwasanya mengatakan hanya bisa kalah. Dia hanya bisa kalah menggunakan senjata Cundo Manik. Nah, di situ Gandarwo Karahu itu tadi mendengar perkataan tersebut, lalu dia segera kembali ke negara Pengging untuk mengabarkan kepada Prabu Aji Pamoso tentang kejadian yang terjadi itu tadi, bahwasanya Koloswido telah tewas di tangan Prabu Koloprawoto, dan di situ Koloprawoto mengatakan bahwasanya dia hanya tewas dengan senjata Cundo Manik itu tadi. Nah, diceritakan Prabu Aji Pamoso tadi lalu akhirnya pergi untuk menemui Prabu Koloprawoto tadi. Nah, setelah bertemu tadi diceritakan Prabu Aji Pamoso mengeluarkan senjata Cundo Manik tadi yang pucuknya tadi mampu mengeluarkan api yang sangat besar tadi, lalu singkat saja lalu diarahkan kepada Prabu Koloprawoto, dan di situ mengenai dan akhirnya di situ Prabu Koloprawoto tadi akhirnya tewas di situ, Mas Bayu. Jadi akhirnya Prabu Aji Pamoso berhasil mengalahkan Koloprawoto ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Menggunakan senjata Cundo Manik, Mas Bayu. Nah, itu mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan tentang kembalinya Raden Citrasoma itu tadi, lalu dinikahkan dengan Endang Loro Temon yang ternyata anak si Begawan Sidiwacono itu tadi, dan juga Raden Umbulsari yang menikah dengan anak Resi Koloswido yang bernama Endang Sidowati, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mas Bayu. Atas kisahnya tadi, nanti bisa dilanjut di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gure tentang kembalinya Raden Citrasoma ke negara Pengging setelah dulu pernah hilang saat lakon Kediri Kelem. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gure sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.